Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aida Rojat dengan NIM 225-10031 dari kelas B1 2022 dengan program studi pendidikan matematika. Pada video kali ini saya akan memaparkan opini yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan bela negara, yang dimana kita diminta untuk menyampaikan opini atau pendapat terkait apakah Sumpah Pemuda dapat dijadikan pilar yang kelima dan mungkinkah Sumpah Pemuda itu bisa dijadikan pilar kelima. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu terhadap pilar kebangsaan tersebut, yang dimana pilar kebangsaan ini sebenarnya ada 4 yang telah diakui oleh MPR. Nah, 4 pilar kebangsaan ini biasanya juga disebut sebagai Sokoguru, yang artinya adalah tiang penyangga yang bersifat kokoh. Nah, hal ini dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, dan juga terhindar dari segala macam gangguan atau bencana yang dapat menimpa atau mengancam Indonesia. Nah, keempat pilar tersebut telah disahkan oleh MPR, yang dimana pilar yang pertama yaitu adalah Pancasila, pilar yang kedua yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian pilar yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang dimana setiap pilar tersebut memiliki peranannya masing-masing, seperti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara, kemudian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Nah, kembali ke pertanyaan, mungkin itu untuk pengenalannya. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama, apakah Sumpah Pemuda dapat dijadikan pilar yang kelima? Menurut pendapat saya dari hasil literatur dan analisis yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa Sumpah Pemuda itu tidak dapat dijadikan pilar kelima. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam alinea-alinea Sumpah Pemuda tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam 4 pilar kebangsaan tadi. Seperti pada alinea pertama disebutkan bahwa alinea pertama yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, yang dimana alinea ini mencerminkan persatuan dalam cinta kepada tanah air, mengesampingkan perbedaan, dan bersatu dalam identitas nasional. Nah, dari pengertian tersebut bahwa disimpulkan itu sudah tercantum dalam 4 pilar tadi, yang dimana tadi mencerminkan persatuan dalam cinta tanah air. Itu adalah salah satu bentuk dari salah satu cerminan dari apa? Dari pilar yang ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengesampingkan perbedaan. Nah, mengesampingkan perbedaan ini adalah salah satu eh, bentuk atau salah satu eh, contoh dari semboyan yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bersatu dalam identitas nasional. Nah, yang menjadi identitas nasional itu sebenarnya sudah tercantum. Identitas negara itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di alinea kedua disebutkan bahwa kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, uh, di alinea kedua ini menegaskan identitas nasional sebagai satu bangsa yang bersatu, menolak penjajahan, dan meresapi semangat persatuan. Nah, menegaskan identitas nasional sebagai satu bangsa yang bersatu berarti ini adalah gambaran dari ideologi kita, yaitu dari Pancasila. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian juga dari bentuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, cerminan dari satu bangsa yang bersatu. Kemudian menolak penjajahan. Nah, menolak penjajahan ini pun sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ini adalah gambaran dari apa? Dari alinea yang kedua yang sudah tercantum dalam undang-undang. Kemudian di alinea ketiga disebutkan bahwa kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di alinea ketiga ini menyebutkan bahwa atau mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan untuk memperkuat ikatan dalam keberagaman bahasa daerah. Nah, bahasa itu sendiri sebenarnya sudah ada diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 36, yaitu yang kurang lebih menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, Sumpah Pemuda dapat disimpulkan tidak termasuk ke dalam pilar kebangsaan. Bahkan mungkin tidak bisa dijadikan pilar yang kelima. Tapi mungkin saja bisa dijadikan pilar yang kelima, tetapi mungkin harus menempuh beberapa regulasi. Di antaranya nanti harus ditetapkan lagi oleh MPR. Dan kalaupun sudah ditetapkan oleh MPR menjadi 5 pilar kebangsaan, maka nanti harus ada sosialisasi terkait masalah 5 pilar tersebut, baik itu sosialisasi dalam sosialisasi di anggota MPR terlebih dahulu, kemudian sosialisasi kepada tokoh masyarakat, sosialisasi kepada kepada tokoh masyarakat, dosen, ormas, guru, aparatur pemerintah, siswa dan mahasiswa, masyarakat sipil, komunitas, hobi, bahkan di masyarakat luar negeri. Kemudian juga tak lupa kepada TNI dan Polri, yang dimana nanti bentuk sosialisasinya banyak ya, bisa dengan kemah seperti 4 pilar yang sebelumnya, diadakan sosialisasi kepada aparatur pemerintah di kabupaten atau kota, kemah atau jambore 4 pilar, yang mungkin kalau jadi sekarang jadi 5 pilar. Kemudian juga ada sosialisasi kepada masyarakat tertentu, ada lomba cerdas cermat juga untuk bentuknya. Kemudian ada sosialisasi dengan metode pegelaran budaya, dan juga untuk di zaman sekarang mungkin sosialisasinya lebih gampang, yaitu menggunakan media media internet atau teknologi atau media sosial. Nah, itu mungkin harus dilakukan kalau memang si Sumpah Pemuda ini dijadikan pilar yang kelima. Berarti harus menempuh jalur yang cukup panjang lagi gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, bahwa Sumpah Pemuda itu tidak dapat dianggap sebagai pilar, karena yang dianggap pilar kebangsaan itu yang sudah ditetapkan oleh MPR itu hanya 4, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Nah, yang dimana keempat pilar ini dikenal sebagai 4 pilar kebangsaan gitu kan ya, yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, namun Sumpah Pemuda itu sendiri tetap memiliki peran ya, tidak semata-mata hanya jadi sesuatu, tapi Sumpah Pemuda itu sendiri memiliki peran penting dalam sejarah gitu, dan pembangunan nasional, karena ia menegaskan rasa persatuan nasional, rasa persatuan ya, dan kebangsaan Indonesia. Meskipun tidak menjadi pilar resmi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada seperti persatuan, kemudian nilai-nilai kebinekaan, dan komitmen terhadap satu bahasa dan bangsa sejalan dengan semangat yang terkandung dalam 4 pilar tersebut. Hanya tidak dijadikan, menurut saya tidak dijadikan sebagai pilar yang kelima, karena isi dari semua yang ada dalam Sumpah Pemuda itu sudah sejalan dengan 4 pilar yang sudah ada. Mungkin itu saja pendapat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kalau ada satu kata yang salah mohon dikoreksi dan diperbaiki. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.